Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Lestia dengan NPM F1G02306. Sini saya sebagai mahasiswi S1 Farmasi Fakultas MIPA Universitas Bengkulu akan membahas mengenai topik yang menjadi kekhawatiran pada masyarakat, terutama pada orang tua, yaitu kejang demam pada anak. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai definisi, diagnosis, klasifikasi, prognosis, serta tata laksana kejang demam pada anak, dan juga termasuk penggunaan obat-obatannya. Mari simak video berikut ini. Yang pertama, definisi kejang demam. Nah, apa sih kejang demam itu? Kejang demam adalah kejang yang terjadi akibat peningkatan suhu tubuh, biasanya terjadi sebagai respon terhadap infeksi. Kondisi ini paling sering terjadi pada anak-anak berusia 6 bulan hingga 5 tahun, yaitu periode usia yang rentan terhadap perubahan suhu tubuh. Namun perlu diingat, kejang demam ini tidak terkait dengan gangguan serius pada otak ataupun sistem saraf, seperti meningitis atau ensefalitis. Dan kata lain, kejang ini terjadi bukan karena masalah neurologis, tetapi lebih karena reaksi tubuh terhadap demam tinggi. Nah, secara statistik, kejang demam adalah jenis kejang yang paling umum pada anak-anak. Mengetahui cara mengenali dan menangani kondisi ini dengan baik sangat penting untuk mengurangi kecemasan orang tua. Yang kedua ada klasifikasi kejang demam. Nah, kejang demam dibagi menjadi dua jenis berdasarkan durasi dan pola kejang demam. Yang pertama yaitu kejang demam sederhana. Nah, kejang ini berlangsung selama kurang dari 15 menit dan tidak berulang dalam 24 jam. Nah, jadi kejang ini biasanya melibatkan seluruh tubuh seperti gerakan kejang pada tangan, kaki, atau seluruh badan. Yang kedua ada kejang demam kompleks. Kejang ini berlangsung lebih dari 15 menit, terjadi lebih dari satu kali dalam periode 24 jam, dan bisa hanya melibatkan satu sisi tubuh atau area tertentu seperti salah satu lengan atau kaki. Nah, memahami jenis kejang ini penting untuk membantu dokter dalam langkah penanganan dan tindak lanjut yang harus diperlukan. Nah, kemudian ada patofisiologi kejang demam. Nah, kejang demam ini terjadi akibat interaksi kompleks antara peningkatan suhu tubuh dan ambang kejang pada otak yang belum matang. Ketika tubuh mengalami demam, pirogen androgen seperti interleukin 1, tumor nekrosis faktor alfa dan prostaglandin E2 dilepaskan sebagai respons terhadap infeksi. Nah, zat-zat ini memicu peningkatan suhu tubuh melalui pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Nah, pada anak-anak usia 6 bulan hingga 5 tahun, ambang kejang lebih rendah dibandingkan usia lainnya karena perkembangan otak yang belum sempurna. Nah, terutama pada jalur penghambatan neurotransmitter gamma aminobutyric acid atau GABA. Akibatnya, rangsangan yang dihasilkan oleh suhu tubuh yang tinggi dapat menyebabkan hiperaktivitas neuron dan pelepasan listrik otak yang tidak terkendali, sehingga memicu terjadinya kejang. Nah, selain itu, ada pun faktor genetik seperti mutasi pada gen yang mengatur kanal ion natrium dan kalium juga dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap kejang demam. Nah, kejang demam ini biasanya menyebabkan kerusakan permanen pada otak karena sifatnya sementara dan berikatan dengan respon fisiologis terhadap demam. Yang ketiga, diagnosis kejang demam. Nah, bagaimana diagnosis kejang demam ditegakkan? Ada beberapa langkah yang dilakukan dokter untuk memastikan bahwa kejang tersebut memang kejang demam dan bukan akibat kondisi lain. Yang pertama yaitu ada anamnesis atau wawancara medis yang dilakukan dokter akan menanyakan riwayat kesehatan anak, terutama apakah kejang terjadi bersamaan dengan demam tinggi. Ini penting untuk dicatat bahwa kejang dalam biasanya didahului oleh gangguan neurolisis seperti urat kejang tanpa demam. Yang kedua ada pemeriksaan fisik. Dokter akan memeriksakan tanda-tanda infeksi pada tubuh anak, misalnya infeksi saluran pernafasan atas, telinga, atau lainnya. Nah, pemeriksaan ini penting untuk menentukan penyebab demam yang besarnya. Ketiga ada pemeriksaan penunjang. Pada sebagian besar kasus kejang demam, pemeriksaan tambahan atau tes darah atau cairan cerebrospinal tidak selalu diperlukan. Namun, jika ada tanda-tanda yang mencurigakan seperti leher kaku atau muntah terus-menerus, dokter mungkin akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan tidak ada infeksi serius seperti meningitis. Yang keempat, prognosis kejang demam. Nah,
Bagaimana sih prognosis atau harapan jangka panjang bagi anak yang mengalami kejang demam? Di sini, secara umum prognosis kejang demam sangat baik. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 70% yang mengalami kejang demam hanya akan mengalami satu kali sepanjang hidup mereka. Risiko kejang demam berulang ada, terutama jika anak masih kecil saat mengalami periode pertama atau jika kejangnya termasuk kompleks. Namun, hanya sekitar 2 hingga 7% anak dengan kejang demam yang akan berkembang menjadi epilepsi di kemudian hari. Faktor risiko seperti riwayat keluarga dengan epilepsi atau adanya kejang demam kompleks dapat sedikit meningkatkan kemungkinan ini. Tetapi, secara keseluruhan, kejang demam bukanlah tanda masalah serius pada otak. Yang kelima ada tata laksana kejang demam. Sekarang mari kita bahas tata laksana kejang demam, termasuk penggunaan obat-obatan. Penanganan saat kejang demam terjadi. Yang pertama, yaitu harus tetap tenang dan pastikan anak berada di tempat yang aman. Kemudian, langkah kedua, jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut anak. Kemudian yang ketiga, jika kejang berlangsung lebih dari 5 menit, pemberian obat antikonvulsan seperti diazepam rektal sangat dianjurkan. Dosis yang digunakan itu adalah sekitar 0,3 hingga 0,5 mg per kilogram berat badan anak. Yang keempat, alternatifnya menggunakan midazolam intranasal dengan dosis 0,2 hingga 0,3 per kilogram berat badan. Kemudian ada penanganan di fasilitas kesehatan. Dokter dapat memberikan diazepam intravenoz 4 atau lorazepam 4 jika kejang tidak berhenti. Jika masih berlanjut juga, digunakan phenytoin 4 dengan dosis 15-20 mg per kilogram berat badan. Kemudian ada penanganan demam. Itu bisa menggunakan paracetamol 10-15 mg kilogram per berat badan atau ibuprofen 5-10 mg kilogram per berat badan. Diberikan untuk menurunkan suhu tubuh. Kemudian ada pencegahan kejang demam berulang. Bisa menggunakan diazepam oral atau rektal intermiten 0,3 mg kilogram berat badan 3 kali sehari saat demam. Pada kasus tertentu, dokter dapat meresepkan asam valproat atau fenobarbital. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan semoga video ini bermanfaat. Bila itu tidak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.